Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurota Ayun, CGP Angkatan 7. Saat ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan CGP lainnya. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Dalam kegiatan coaching, kita perlu mempelajari dan memahami 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat. Kompetensi inti coaching tersebut diantaranya yang pertama kehadiran penuh. Kehadiran penuh tersendiri yaitu memiliki arti kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Menghadirkan diri sepenuhnya atau presence penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coachee. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching dilakukan. Yang kedua adalah mendekatkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita disebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam mitra percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Dan yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulus pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Dalam kegiatan coaching diharapkan sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta, di mana di dalamnya terdapat tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil dari pembicaraan selama coaching. Selanjutnya yaitu identifikasi, di mana kegiatan ini menggali dan memetakan situasi saat ini dengan menghubungkan fakta-fakta yang sudah ada. Alur Tirta selanjutnya yaitu rencana aksi, di mana di sini fokus pada mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab, di mana berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya. Dalam melakukan kegiatan coaching diharapkan sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana yang pertama yaitu kemitraan, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, dan tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran berbagi pengalaman.
Prinsip coaching yang kedua yaitu proses yang kreatif, di mana percakapan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara, lalu mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Selanjutnya, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Prinsip selanjutnya yaitu memaksimalkan potensi, di mana dalam kegiatan percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret, dan selanjutnya tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Selanjutnya percakapan ditutup dengan kesimpulan dan rekan sejawat. Baiklah, mari kita lihat kegiatan coaching berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera buat teman-teman semuanya. Selamat malam Bu Nur dan juga Bu Endah. Selamat malam Bu Kurota. Ya, pada malam hari ini kita akan melakukan coaching yang nantinya akan dipandu oleh Bu Nur sebagai coach dan Bu Enda sebagai coachee. Namun sebelum kegiatan coaching tersebut dilakukan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, di mana di dalamnya terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, poin yang kedua yaitu tentang kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu berdasarkan yang saya paparkan barusan kepada Bu Nur. Nah, Bu Nur, kira-kira dalam kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada malam hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Untuk selanjutnya, dari ketiga bagian kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik, berarti fokus pada poin ketiga ya, pengajuan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu dari situ kegiatan atau maksud saya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Saya ingin nanti coach itu menemukan sebuah aksi bagi pengembangan diri dan untuk kompetensi terhadap murid. Baik, kalau begitu kegiatan coaching saya serahkan kepada Bu Nur dan juga Bu Endah. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Ayun. Selamat malam Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu Endah pertemuan kali ini tujuannya Bu Endah? Saya memiliki kebingungan nih Bu Nur tentang siswa saya yang berkebutuhan khusus. Kebetulan saya ngajar kelas 2 yang terdiri dari 15 siswa. Nah, 2 di antaranya berkebutuhan khusus yang belum dapat mengontrol emosinya dengan baik, Bu. Oh ya, di sini berarti punya kesulitan tentang berkebutuhan khusus ya dalam mengontrol emosinya ya Bu Endah. Iya, betul. Ya, dari skala 1 sampai 10 Bu, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Kalau dilihat dari skala mungkin saya di angka 5 ya Bu dalam tahap pencapaian tujuan. Oh, masih di angka 5 ya Bu. Iya. Apa kekuatannya Bu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya sih kekuatan saya sih
Saya punya rekan sejawat, Bu. Jadi sekolah kami itu ada tim teaching, Bu, yang bisa berkolaborasi dalam melakukan pendampingan secara berkala kepada anak tersebut. Di mana sistem pembelajaran tim teaching ini kami lakukan secara bergantian dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Berarti dalam satu kelas itu mungkin ada 2 guru ya, tim Iya, teaching itu ya. Dan berkolaborasi dengan orang tua wali murid. iya. Kemungkinan apa yang bisa untuk mengatasi masalah tersebut? Salah satunya dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya mungkin sehingga sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Mungkin dalam pembelajaran berdiferensiasi, apa hambatan yang dihadapi dalam meraih tujuan tersebut? Hambatan yang saya hadapi itu berkaitan dengan emosi anak ABK itu, Bu. Kadang kan emosi anak ABK itu kan tidak menentu ya, nggak tentu. Kadang ya kalau moodnya baik, dia sikapnya baik. Kadang juga emosional kan gitu. Ya, Terkadang mengganggu temannya juga, sehingga kegiatan pembelajaran itu nggak kondusif lagi. fluktuasi ya, kadang Heeh, kadang stabil, kadang tidak ya. Mungkin betul. solusi dari masalah tersebut. Mungkin saya harus memberikan waktu khusus ya untuk pendampingan ke anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan target yang saya targetkan untuk anak tersebut mungkin berbeda dari teman-teman yang lainnya. Sehingga targetnya itu sesuai dengan kemampuannya, bakat, minatnya, kemudian sesuai juga dengan gaya belajar yang dia sukai. Berarti Bu Indah mempunyai target tentang bagaimana cara belajarnya ya. Adakah Mm-mm. rencana lain untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan mungkin saya akan membuat rancangan dulu bersama dengan rekan sejawat saya berdasarkan hasil identifikasi peserta didik itu, serta berkolaborasi dengan orang tua tentang perkembangan dari anak tersebut. Ya. Strategi apa Bu yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah? Strategi yang akan saya lakukan yaitu pendampingan khusus terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Melakukan pendampingan lah, Bu, secara khusus. Nggih. Berarti kita dampingilah anak yang ABK tersebut nggih Bu nggih. Iya. Apa ukuran keberhasilan rencana Ibu pada siswa yang emosinya tidak terkontrol, Bu? Kayaknya saya akan mengukurnya dari segi afektif ya, dengan memakai rubrik penilaian lah. Jadi yang saya nilai ya afektifnya itu sikapnya dalam pembelajaran sehari-hari lah. Bagaimana perkembangannya itu kan bisa kita nilai. Iya, dengan penilaian ya. Hmm, Apa dan siapa yang dapat membantu untuk menjaga komitmen Ibu terhadap rencana aksi nyata ke depannya? Untuk komitmen ini ya saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, Bu. Akan berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Ya, berarti berkolaborasi dengan semua ekosistem yang ada di sekolah ya, Bu. Iya, iya, termasuk juga kepala sekolah mungkin ya. Ya, semua ekosistem sekolah termasuk kepala sekolah. Iya, Ya, semuanya ya. ya Mm-mm, semuanya yang ada di sekolah. iya. Bagaimana tindak lanjut dari percakapan ini, Bu? Saya akan melakukan kolaborasi dulu mungkin ya dengan rekan sejawat. Eh, Kemudian setelah itu baru saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua, mencari tahu bagaimana dia di keluarganya, latar belakangnya, kemudian mengidentifikasi bagaimana sih di lingkungan keluarganya sehari-hari anak itu, Ya, gitu. dengan kita mengajak ngobrol dengan sejawat dan berkolaborasi mungkin Iya, bukan masalah ya, Bu ya. iya, iya. Mungkin bisa menemukan solusi ya. Iya, Bagaimana sih ide. memperlakukan anak ini dengan baik nantinya gitu. Apa yang Ibu rasakan saat ini saat di coaching? Saya dapat menemukan solusi ya dari apa yang saya hadapi di kelas saya. Selain itu, saya merasa lega, merasa tenang, nyaman ketika bisa menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Itu, Bu. Ya, semoga kedepannya kita dapat mengatasi hal tersebut, nggih Bu Indah, nggih. Iya, Bu. Tetap semangat untuk menghadapi anak yang ABK dan bisa Mm-mm. mengontrol emosinya, nggih. Iya, terima kasih Bu Nur atas
bincang-bincangnya. Terima kasih Bu Indah. Semoga di lain waktu kita bicarakan dengan hal-hal yang diskusi yang lain, Bu Indah. Iya, Bu. Saya kembalikan kepada Bu Korotayu. Baik, terima kasih kepada Bu Nur dan Bu Endah yang sudah melakukan kegiatan coaching pada malam hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan evaluasi berdasarkan pengamatan dari observasi kegiatan coaching ini, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nur. Nah, kira-kira nih, apa sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching pada malam hari ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi berasal tadi kalau saya ingat indikator pencapaiannya fokus pada pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching ini apa? Ya, terima kasih Bu. Ya. Pada pertemuan kali ini, Coach sudah menjawab pertanyaan yang memuaskan yang dari Coach, yaitu dengan berkolaborasi dengan orang tua, indikatornya dengan teman sejawat akan mengatasi hal-hal yang ada di dalam kelas, yaitu mengatasi anak yang yang berkebutuhan khusus dan dapat mengontrol emosinya. Oh, itu deh. Berarti Koci sudah mampu ya menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Bu Nur. Oke. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang saya amati, benar sudah sesuai berdasarkan alur tirta, di mana pada awal tadi sudah nampak dari tujuan dari kegiatan dilaksanakannya coaching ini untuk apa. Yang kedua yaitu identifikasi dari permasalahan yang dialami oleh coach dan juga rencana aksi nyata yang tadi dipaparkan bahwa akan adanya kolaborasi antara rekan sejawat dan juga orang tua dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab yang akan dijalankan terhadap rencana aksi nyata tersebut. Nah, yang terakhir nih Bu Nur. Nah, kira-kira untuk pertemuan berikutnya, di coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Nah, berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Karena hari ini fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira untuk coaching selanjutnya, apalagi yang ingin dikembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif, Bu. Oh, baik, semoga kompetensi tersebut dapat terlaksana di coaching berikutnya. Terima kasih kepada Bu Nur dan juga Bu Endah karena sudah melakukan kegiatan hari ini. Saya mohon maaf bila pada malam hari ini ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon undur diri dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kegiatan coaching sudah dilakukan dan ada beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil dari kegiatan tersebut, bahwa dengan melakukan kegiatan coaching melalui tujuan, identifikasi, aksi, atau rencana aksi, dan juga tanggung jawab, kita dapat memunculkan yang namanya ide-ide baru yang ada pada diri kita masing-masing. Sehingga dalam kegiatan ini, kesulitan apapun yang dirasakan, kita dapat memecahkannya melalui sharing dan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi, sehingga ide-ide yang ada pada diri kita
dapat muncul sehingga menjadi sebuah rencana yang nantinya akan menjadikan permasalahan itu terselesaikan. Nah, selain itu juga kita harus mempertanggungjawabkan atas rencana yang akan kita lakukan sehingga permasalahan yang kita hadapi itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, teman-teman yang lainnya jangan takut untuk melakukan coaching, bahwa dengan melakukan sharing dan mengungkapkan permasalahan yang kita hadapi itu bisa membantu kita menemukan solusi, menemukan ide, dan juga menemukan rencana baru yang akan kita lakukan. Nah, selain itu, jangan pernah takut bahwa kita itu memiliki potensi yang ada pada diri kita. Tinggal bagaimana kita cara mengembangkannya, cara kita mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, terima kasih sudah menyaksikan kegiatan coaching pada hari ini. See you next time dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur.